Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang array. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Satrio Wicaksono dari kelas 12 2D 13 dengan NIM 12193001. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Reza Ayub Pahlevi, Ihwanul Muslim Fuad, ketiga Reynalda Alfiona Putri, keempat Arya Rizky Pratama, dan yang terakhir Luki Nur Sarastri. Di sini saya akan menjelaskan definisi array. Yang pertama, pengertian array. Array atau lari, struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Terurut artinya dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, kedua, dan seterusnya hingga ke elemen n. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikhwan. Ya, kedua saya bernama Ikhwan Muslim Fuad dengan NIM 12191692 akan membacakan tentang definisi array. Definisi array, sebuah array dapat mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string, bahkan dapat pula terjadi suatu array mempunyai elemen berupa array. Karakteristik array yang pertama itu mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori bersifat statis. Yang kedua, mempunyai tipe data sama bersifat homogen. Yang ketiga, dapat diakses secara acak. Yang ketiga, ada 3 hal yang kasus diketahui dalam mendeklarasikan array. Yang pertama, tipe data array. Yang kedua, nama variabel array. Yang ketiga, subscript atau index array. Selanjutnya saya Reza Ayub Pahlevi akan menjelaskan tentang jenis array. Jenis array itu yang telah kita pelajari terbagi menjadi ada 3. Pertama, array dimensi 1 atau one dimension array. Kedua itu ada array dimension 2 atau two dimensional array, dan ketiga ada array dimensi 3 atau three dimensional array. Array dimensi 1. Array dimensi 1 atau one dimensional array adalah kumpulan elemen-elemen yang identik yang tersusun dalam satu baris. Elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut bisa berbeda. Dapat disebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan. Contoh deklarasinya adalah type underscore data nama underscore variable. Kenalkan, nama saya Arya. Saya akan menjelaskan tentang array dimensi 2 atau two-dimensional array. Jika pada array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Deklarasi tipe underscore data nama underscore variable index 1 index 2. Untuk materi selanjutnya adalah array dimensi 3 dan contoh program. Untuk array dimensi 3 akan dijelaskan oleh Reynalda Alfiona Putri, dan untuk contoh program akan dijelaskan oleh Luki Nur Sarastri. Di sini saya akan menjelaskan tentang array 3 dimensi. Array 3 dimensi adalah array di dalam suatu array dari suatu array lainnya. Array 3 dimensi dapat diartikan sebagai suatu bentuk ruang. Deklarasi array 3 dimensi tidak berbeda dengan array 1 dimensi atau array 2 dimensi, kecuali pada indeks array. Contoh tipe ruang: array 1-8, 1-5, 1-3 of integer, menunjukkan bahwa ruang adalah nama pengenal atau variabel yang komponennya bertipe integer dan terdiri atas 8 baris, 5 kolom, dan 3 halaman. Di slide terakhir ini, kita bahas tentang contoh program. Program yang kita ambil di sini adalah program menghitung nilai berdasarkan nilai siswa. Nah, tadi kan udah dijelasin nih panjang lebar mengenai array, definisi array, karakteristik array, deklarasi array. Kebetulan, array yang kita pakai di program ini adalah array dimensi 1.
Sekarang kita cek deklarasi array dimensi 1. Deklarasinya adalah tipe underscore data spasi nama underscore variabel dalam kurung indeks 1 dalam kurung. Karena ini dimensi 1, indeksnya jadi cuma ada 1. Nah, mana sih yang sesuai dengan deklarasi tersebut di program? Coba kita cek. Di situ kan ada string nama dalam kurung 10. Udah pas banget nih sama deklarasinya. Stringnya itu tipe datanya, lalu nama itu adalah nama variabelnya, dan 10 itu adalah indeksnya. Lalu untuk running programnya sendiri ini sangat mudah. Ketika kita memasukkan nama siswa, terserah namanya siapa aja, misalnya Kiki, lalu kita masukkan nilainya 40. Di sini karena kita sudah memakai branching, ketika nilai yang kurang dari sama dengan 50, maka keterangannya akan tidak lulus. Nah, selain dari itu, maka keterangannya akan lulus. Karena tadi nilai yang saya masukkan adalah 45, maka keterangan yang akan ditampilkan oleh program adalah tidak lulus. Sebaliknya, ketika saya memasukkan nilai lebih dari 50, maka keterangan yang akan keluar adalah lulus. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.